Padahal kedekatan Allah ini ya full 24 jam tanpa putus. Full 24 jam. Bahkan dia tak pernah ngantuk, tak pernah tidur, tak pernah sakit, tak pernah lapar. Dan di dalam bagian diri ini ada yang tak pernah tidur, tak pernah ngantuk, tak pernah sakit, tak pernah lapar. Ada. Cari di dalam bagian tubuh ini mana yang memang tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Nah, sangat jelas di dalam bagian tubuh ini adalah siapa? Adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudaraku dimanapun Anda berada, yang nampak ataupun yang tidak nampak, apapun status kalian, tidak memandang tinggi rendah, semuanya berhak untuk bahagia. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, selalu buka ruang kebahagiaan di dalam diri kita. Jangan pernah buka ruang penderitaannya, karena kita akan menjadi manusia yang merugi ketika kita selalu meratapi penderitaan itu. Baik sedulur, pada tema kali ini saya akan membahas mengenai Allah tak perlu dicari, tapi Allah butuh untuk dirasakan. Inilah tema yang akan saya angkat. Kenapa Allah tidak usah dicari? Allah itu sudah sangat dekat sekali dengan kita, sangat dekat, bahkan lebih dekat dari urat leher. Ini pun ya, masih terlalu jauh, saya rasa. Urat leher masih terlalu jauh. Saking dekatnya sekali Allah dengan diri kita. Ya. Nah, ini yang membuat bahwasanya Allah itu butuh dirasakan kehadirannya, keberadaannya di dalam diri kita. Ya. Semakin kita mencari ke barat, ke timur, mencari Allah di situ, justru Allah akan semakin menjauh, karena semakin kita mencari, semakin tebal tembok hijab yang kita bangun. Ini tanpa kita sadari loh. Ya. Allah itu ya bisa kita saksikan dimanapun. Allah tak kemana-mana dan ada di mana-mana. Ini, kemanapun kamu menghadap, di situ ada wajah Allah. Jadi sangat jelas. Ketika ikan di dalam air, saking dekatnya ikan dengan air, tapi ikan tidak menyadari bahwa dia di dalam air. Itu ikan loh. Ya. Nah, kita manusia, kita itu di dalam liputannya, di dalam tubuhnya Allah yang tunggal. Ya. Kenapa saya katakan tubuhnya Allah? Ya. Karena semua makhluk semesta itu diciptakan dari pancaran nurnya. Ya. Awal penciptaan itu, ya, yang dimana hanya ada Allah, tidak ada material apapun di situ. Ya. Tentunya Allah menciptakan makhluk itu menggunakan bahan dari dirinya sendiri. Ya. Nah, ketika dibahasakan dengan istilah cahaya, Allah menurunkan nurnya, menurunkan cahayanya. Ini sudah sangat jelas sekali bahwasanya semua yang ada itu adalah wujud kedohirannya Allah. Allah awal, Allah akhir. Allah dohir, Allah batin. Bahkan tetapi karena manusia itu diliputi di situ yang bernama keakuan diri, sehingga ini yang menjadi hijab ya. Nah, disitulah letak sepertinya Allah itu berada di luar. Allah berada di luar, tapi kita tidak bisa menyaksikannya, kita tidak bisa menemuinya. Padahal kedekatan Allah ini ya full 24 jam tanpa putus. Full 24 jam. Bahkan dia tak pernah ngantuk, tak pernah tidur, tak pernah sakit, tak pernah lapar. Dan di dalam bagian diri ini ada yang tak pernah tidur, tak pernah ngantuk, tak pernah sakit, tak pernah lapar. Ada. Cari di dalam bagian tubuh ini mana yang memang tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Nah, sangat jelas di dalam bagian tubuh ini adalah siapa? Adalah nafas.
nafas inilah yang bersama kita, baik di dalam kita mengerjakan aktivitas apapun, nafas selalu menyertai. Ini loh, di dalam kebohongan nafas menyertai, di dalam kebaikan nafas menyertai. Nah, inilah yang dikatakan kita itu tidak bisa lari dari apa? Dari kebohongan. Nah, kebohongan terjadi ini karena pikiran kita selalu mengajak kepada hal-hal yang semu, selalu mengajak hal-hal yang tidak abadi. Ini loh, mengajak kebahagiaan yang bersifat semu, bersifat sementara. Ini sangat disukai oleh pikiran. Dia tidak menyadari bahwa ada kebahagiaan yang hakiki di dalam dirinya, yang ketika bisa disadarinya, maka kebahagiaan ini tak akan putus, tak akan putus. Nah, apabila kita, baik orang yang berkesadaran ataupun yang tidak berkesadaran, itu nanti kembali kepada apa yang dia pikirkan. Ketika jasad ini mati, kembali kepada apa yang dia pikirkan. Apabila pikiran ini terbawa kepada sebuah ilusi dan gambaran itu tidak jelas, maka itu yang menjadi kehidupanmu saat ini, sehingga kehidupan saat ini menjadi kehidupan yang akan datang. Sebaliknya, apabila orang itu berkesadaran dan sadar bahwa yang namanya hidup adalah saat ini, sekarang ini, yang sesungguhnya besok itu hanya ilusi dan halusinasi, dia menyadari dan dia selalu merasakan keberadaan Allah saat ini, di dalam dirinya sadar bahwa kehidupan yang saya jalani saat ini, aktivitas yang saya jalani saat ini adalah murni memang hanya Allah yang mengendalikan di situ. Nah, maka ini yang akan menjadi kehidupan masa depan nanti. Itu saja. Alhasil kehidupan saat ini menjadi fotokopi kehidupan yang akan datang. Gampang saja loh, sederhana. Coba kalian fotokopi kertas putih, keluarnya akan putih. Yang difotokopi kertas hitam, keluarnya akan hitam. Jadi seperti itu. Rasakan keberadaan Allah yang sangat dekat ini dengan apa? Dengan menyadari bahwa sesungguhnya aku makhluk ini diliputi yang bernama Allah, dan kehidupanku itu bergantung kepada kehidupannya Allah, sehingga kehidupanku tidak bisa diakui keberadaannya, dan kita mengakui hidup ini adalah hidupnya Allah yang tunggal. Inilah yang perlu kita rasakan, dan kita tidak perlu mencari Allah kemana-mana, karena sudah dekat sekali dengan diri kita. Demikian saja lur, semoga bermanfaat, semoga bisa mendongkrak hati ataupun jiwa yang tertidur agar segera bangun, menghadapi kehidupan yang nyata, bukan kehidupan dalam mimpi. Baik, terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.